Debat dampak ekstrim penambangan lingkungan, contoh Eropa dan harga listrik melonjak, keindahan alam terancam, warisan untuk generasi masa depan. Harus ada yang kita akui bahwa industrialisasi ini menciptakan geliat ekonomi di pulau tersebut dalam waktu yang singkat dan dalam waktu yang terbatas. Ini yang harus kita pikirkan, bahwa GAC punya potensi yang jauh lebih besar daripada nikel, yes, tapi memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kenapa saya kemudian mengungkap bahwa soal imajinasi, soal ekonomi tadi? Karena pemerintah tidak menyiapkan infrastruktur selain infrastruktur industri ekstraktif. Sehingga masyarakat tidak punya pilihan ekonomi. Ini kan jebakan, trap. Gitu ya. Kita sudah membuktikan bahwa banyak riset yang sudah membuktikan soal indeks kutukan sumber daya alam. Yang 3 teratas ada Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat dulu ya, pada saat itu, sekarang dimekarkan. Kita tidak tahu sekarang situasinya memang masih memungkinkan. Sorry, tapi jadi ketika mereka mengatakan oh kami sangat mendukung, menurut Anda itu hanya delusional? Tidak delusional, itu memang mereka rasakan. Tapi berdasarkan data Kementerian ESDM sendiri, industrialisasi nikel ini akan berhenti atau selesai di 2050. Artinya sekitar 25 tahun lagi. Artinya jika ada anak yang lahir hari ini, lalu kemudian 25 tahun ke depan, pada saat dia umur 25 tahun, dia tidak akan pernah melihat Pulau GAC, PT GAC yang kecil tadi itu, yang cantik sekali itu, tapi dia akan melihat kehancuran Pulau GAC, kampung halamannya, bahkan dia tidak akan pernah merasakan nikmat ekonomi dari hadirnya PT GAC tersebut. Sehingga dia harus keluar tercerabut dari akarnya. Kita kan hanya melihat hari ini ada kemaslahatannya, tapi bumi ini tidak hanya kita tinggali, tidak hanya Gus, Karosi dan saya yang tinggal di sini, ada generasi setelah kita gitu. Saya sebagai seorang bapak yang punya anak, saya merasa punya tanggung jawab kepada anak saya bahwa anak-anak saya dan anak-anak lain di dunia ini memiliki hak untuk hidup yang layak, ruang hidup yang layak, lingkungan yang bersih, dan itu dijamin oleh konstitusi. Kenapa atas dasar pembangunan kita mau melanggar konstitusi dan kita membuat kesalahan, membuat dosa-dosa di awal terhadap anak cucu kita? Gus Ulil, mengapa kepekaan itu atau rasa yang sama itu tidak ada pada Anda? Saya punya concern kepada isu lingkungan, tetapi saya punya pandangan yang lain. Jadi misalnya tadi saya katakan bahwa penambangan itu pada dirinya sendiri tidak jahat. Ya. Tapi pada prakteknya apa yang terjadi di Indonesia, ada di Papua Barat Daya, ada di Sulawesi, ada juga di Maluku Utara, itu sudah ada cerita-cerita sedih bagaimana masyarakat nelayan yang ada di sana tercerabut dari kehidupannya. Nah, menurut Mengapa saya itu tidak juga membuka mata? Enggak, menurut saya, jadi penambangan itu satu hal. Dampak-dampaknya adalah hal lain. Jadi kalau ada dampak negatif